Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Chadirin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Green Building. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penerapan aspek green building pada bangunan rumah di daerah tropika. Anggota kelompoknya terdiri dari Muhammad Novel Sandeski, Ramadanti Octavia, Ramadan Alkandio. Next. Uh, lokasi rumah. Lokasi rumah terletak di Jalan Kafling Surya nomor 24, RT 2, RW 5, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Grey to Greenhouse merupakan desain arsitektur yang esensialnya berfokus pada revitalisasi lingkungan binaan, atau grey, menjadi ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan atau green. Selaras dengan prinsip-prinsip green building dan solusi berbasis alam. Implementasi utamanya mencakup adopsi infrastruktur hijau seperti atap hijau atau green roof, taman vertikal, optimalisasi ventilasi, dan pencahayaan alami, serta penggunaan material ramah lingkungan. Selain itu, aspek keberlanjutan air seperti daur ulang grey water atau air limbah non-toilet untuk irigasi juga menjadi komponen krusial dari transformasi grey ke green ini. Nah, untuk spesifikasi rumahnya, terdiri dari 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar ART, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, wardrobe, dapur, kolam ikan, groundwater tank, roof tank, garasi, carport, teras, taman, green roof, dan tempat sampah. Nah, untuk luas lahannya terdiri dari 342 meter persegi, sedangkan luas bangunannya terdiri dari 306 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Nah, ini bisa dilihat untuk denah rumah lantai satunya. Nah, ini bisa dilihat untuk denah rumah lantai 2. Nah, ini merupakan gambar tampak rumah. Ada dari tampak depan, tampak samping, maupun tampak belakangnya. Nah, untuk kebutuhan listrik. Total pemakaian listrik untuk rumah ini, total pemakaian lampu per harinya sebesar 175 kilowatt. Total pemakaian alat elektronik per hari 4.100 kWh. Untuk total pemakaian listrik per hari 4.275 kWh. Total pemakaian listrik per bulan 128,259 kWh. Sedangkan untuk biaya listrik per bulannya sebesar Rp1.852.958. Untuk biaya listrik per bulan dengan panel surya Rp926.479. Selanjutnya kebutuhan air. Untuk perhitungan kebutuhan air bersih, metode jenis, dan jumlah alat plumbing. Nah, alat plumbingnya terdiri dari WC, LV, shower, faucet dapur, faucet luar, maupun faucet kamar mandi. Totalnya yaitu 2.585 liter per hari. Nah, ini untuk setiap parameter kebutuhan air per harinya, yaitu 12.585 liter per jam. Untuk kebutuhan air per bulan, yaitu 51.513.468 rupiah. Untuk kebutuhan air pada jam puncak, KIHAM max-nya yaitu 23.596.875 liter per jam. Kebutuhan air pada menit puncak, QM max-nya yaitu 7.865.625 liter per jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke green sheet-nya.
Yang pertama yaitu parameter pertama yaitu ASD, Appropriate Site Development. ASD ini terdiri dari dua prasyarat. Prasyarat pertama yaitu kesesuaian lokasi. Nah, rumah ini lokasinya sudah sesuai untuk pembangunan rumah. Yang kedua, prasyarat kedua yaitu area dasar hijau. Ya, rumah ini memiliki ruang terbuka hijau. Nah, kita masuk ke eh, ASD yang pertama yaitu area hijau atau green area, memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah, penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km, dan yang terakhir adanya penanaman pohon pelindung pada pekarangan rumah lebih banyak dari standar minimum. Nah ya, ASD kedua yaitu infrastruktur pendukung. Nah, rumah ini memiliki infrastruktur pendukung yang terletak di sekitar rumahnya yang membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas. Lanjut ada ASD ketiga yaitu aksesibilitas komunitas. Terdiri dari minimum 10 jenis fasilitas umum dengan jarak pencapaian jarak utama sejauh 1 km dari tapak. Nah, lanjut ada ASD keempat yaitu pengendalian hama. Adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk, kemudian adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan tikus, adanya untuk penanggulangan lalat, dan yang terakhir adanya penanggulangan kecoak. Bisa dapat dilihat pada gambar. Nah, lanjut ada ASD kelima yaitu transportasi umum, adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 500 meter. Lanjut ada ASD keenam yaitu penanganan air limpasan air hujan. Yang pertama adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap, ada yang kedua adanya penanganan limpasan air hujan untuk halaman. Dapat dilihat pada gambar. Nah, ini untuk total nilai kategori ASD yaitu Green Ship parameter pertama ASD totalnya yaitu 12. Next. Eh, Baik, selanjutnya kita masuk ke asesmen yang energi efficiency and conservation. Yang pertama EECP1 yaitu kita sudah memasang meteran listrik. Lalu EECP2 kita juga menganalisis desain pasifnya. Selanjutnya untuk yang EEC1 penjelasannya kita juga memasang submeteran yang dimana ini salah satu komponen untuk lampu atau AC atau kontak-kontak lainnya. Lalu kita juga melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah untuk KWH per meter perseginya. Lalu untuk EC2 yaitu pencahayaan buatan menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada besar penggunaan listrik yang tercantum dalam SNI 036197 tahun 2011. Lalu kita juga menggunakan lampu LED dan elektronik untuk pencahayaan di dalam rumah serta kita menggunakan fitur otomatisasi seperti sensor gerak, timer atau sensor cahaya minimal pada satu area ruangan rumah. Bisa dilihat pada gambar itu terdapat sensor dan lampunya. Lalu selanjutnya EC3 yaitu pengkondisian udara atau thermal condition, yaitu kita juga menggunakan AC maksimum sebesar 50% dari total luas lantai. Bisa dilihat penempatan AC-nya. Lalu untuk EC4 itu kita juga menaruh reduksi panas atau heat reduction yang dimana kita membangun desainnya menggunakan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh dinding dan lantai. Bisa dilihat dari tambak atasnya penggunaan dinding dan lantai yang kita gunakan untuk membangun rumah. Selanjutnya EC5, piranti rumah tangga hemat energi atau energy saving home appliance menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlebar hemat energi minimum sebanyak 75% dari total daya peralatan elektrik. Lalu untuk EC6, kita sumber energi terbarukan, kita juga memasang panel surya sebagai fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik. Total nilai dari kategori EEC itu 14. Selanjutnya ada water conservation WAC1 meteran air. Kita memiliki meteran air di sumber air primer, lalu juga kita melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah liter per hari. Bisa kita lihat juga pada gambar bahwa kita sudah menaruh meteran air di halaman depan rumah. Alasannya biar gampang untuk dicapai sama tukang airnya nanti. Lanjutnya, total konsumsi air yang kita pakai itu 12.585 liter per hari untuk 6 penghuni.
Lalu untuk WAC2, alat keluaran hemat air water saving fixture memiliki total skor penghematan air sebesar 6-7. Lalu untuk WAC3, penggunaan air hujan, kita menyediakan juga fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 500 liter. Lalu selanjutnya, irigasi hemat air WC4, kita memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Lalu WC5, kita mengelola juga air limbahnya, memasang grease trap atau perangkat lemak di wastafel dapur atau sink dapur. Bisa dilihat juga pada gambar, kita sudah memasang grease trap untuk sebagai perangkat lemak. Terus juga kita menggunakan septic tank. Total nilai dari kategori WAC ini kita 10. Lalu untuk MRC, refrigeran fundamental, tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon CFC. Lalu untuk MRC1, kita tidak menggunakan refrigeran hidroklorokarbon HCFC untuk sistem AC-nya. Lalu MRC2, penggunaan material bekas. Kita menggunakan material bekas. Terus MRC3, material dan sumber yang ramah lingkungan, environmental friendly material source, menggunakan material dari sumber terbarukan, dan menggunakan furnitur dari sumber terbarukan daur ulang atau bekas. Bisa lihat kita menggunakan bahan seperti kayu di dapur untuk sebagai furnitur di dapurnya. Selanjutnya, keempat, material dengan proses produksi ramah lingkungan. Kita menggunakan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan. Lalu MRC5, kita menggunakan kayu yang bersertifikat, menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, MRC6, material prafabrikasi. Kita menggunakan material prafabrikasi pada komponen bangunan utama. Bisa dilihat dari tampak atas. Lalu untuk MRC7, material lokal. Kita menggunakan seluruh material lokal asal bahan baku utama dan fabrikasinya berada di dalam radius 1 km, 1.000 km dari lokasi proyek. Menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. MRC, jejak karbon, carbon footprint. MRC8. Selanjutnya, kita memiliki nilai total MRC itu sebesar 9. Oke, selanjutnya ada Indoor Health and Comfort atau IHCP yang dimana kita tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Next. Lalu ada IHC1 di mana untuk luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai, 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang, lalu memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi dan memiliki sirkulasi udara keluar dapur. Next, ada IHC2 di mana dari desain rumah kita itu menggunakan cahaya alami yang di mana dapat menerangi minimal 50% dari luas ruangan. Lalu IHC3 menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan ruangan sesuai dengan SNI yang berlaku. Next. Lalu ada IHC4 di mana menggunakan cat dan coating yang menggunakan kadar volatile organic compound yang rendah, lalu tidak menggunakan produk atau material dan komponen bangunan yang menggunakan timbal atau merkuri. Lalu untuk IHC5, kita meningkatkan kebisingan di ruang tidur itu dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI yang berlaku. Lalu untuk IHC6, kebutuhan luasan ruang pada bangunan rumah minimal 9 meter kuadrat dengan per orangnya sesuai SNI. Jadi didapatkan dari total kategori HAC adalah 11. Selanjutnya ada Building Environment Management, di mana BMP itu adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Lalu BM1 itu melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pembangunan rumah, mulai dari tahapan perencanaan sampai selesainya tahapan konstruksi, adanya sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung, di mana adanya APAR pada rumah. Lanjut ada BEM2, adanya panduan tertulis sederhana yang berisi informasi dasar dan panduan teknis rumah dan lingkungan, lalu adanya dokumen as-built drawing
dan spesifikasi teknis rumah. Selanjutnya, BEM 3 mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlangsungan kawasan sekitar rumah. Lalu ada BEM 4, mengolah sampah organik atau anorganik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan mengurangi dampak lingkungan. Bisa dilihat pada bagian belakang rumah terdapat pengelolaan sampah. Lalu di BEM 5 memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana di mana terdapat CCTV pada depan rumah. Selanjutnya ada BEM 6, di mana inovasi atau kreativitas dalam rumah teknologi maupun performa rumah sehingga dapat memenuhi tolok ukur yang ada dalam kriteria Greenship Home dengan menggunakan metode lain di tolok ukur. Lalu di BEM 7, desain rumah tumbuh. Total dari nilai kategori BEM adalah 10. Total dari nilai seluruh Greenship pada desain rumah kita sendiri ada 68, di mana ASD itu 12, EEC itu 14, WAC 10, MRC 9, IHC 11, dan BEM 10. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya dari pembangunan desain rumah kita, yang dimana terdapat pekerjaan persiapan, pekerjaan galian dan urugan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton betulang dan pasangan hebel, lalu ada pekerjaan plafon, ada pekerjaan lantai, ada pekerjaan kusen dan pintu. Next. Lalu ada pekerjaan pengecatan, pekerjaan mekanikal elektrikal, lalu ada pengerjaan sanitasi, pengerjaan taman dan pengerjaan garasi dengan total biaya 1.385.295.044 perak. Selanjutnya ada penjadwalan dari uraian pekerjaan yang dimana dari setiap pekerjaan tadi itu ada harganya dan ditotal menjadi 1.190.714.394 perak. Nah, ini ada penjadwalan yang menggunakan kurva S. Di mana kita selesai pada bulan 5 pada minggu ketiga dengan total pekerjaan kumulatif progres perencananya itu ada di 100%. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.